Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini akan mempresentasikan hasil dari studi pengembangan diri saya di PT Mitra Talenta Group atau Selerax pada divisi Data Analis dan Business Intelligence. Salam kenal, saya Remy Pemilidian dengan NPM 230810126. PT Mitra Talenta Group atau Selerax merupakan perusahaan konsultan teknologi informasi yang menyediakan layanan teknologi solution, talent solution, dan training untuk mendukung transformasi digital serta pengembangan talenta di berbagai industri. Data Analis dan Business Intelligence atau DABI merupakan program studi independen dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi analisis data secara end-to-end sesuai kebutuhan industri. Program ini mengembalikan pembelajaran teori, praktik langsung, studi kasus, serta proyek akhir berbasis data nyata. Bentuk pembelajaran di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada kelas bersama mentor, tugas dan praktik mandiri, dan soft skill development, serta final project berbasis studi tas industri. Untuk pembelajaran interaktif, sesi pembelajaran interaktif bersama mentor untuk memahami materi, membahas studi kasus, dan memperkuat penerapan konsep secara langsung. Selanjutnya di sini ada materi pembelajaran, ada 7, yaitu ada Business Intelligence, Data SQL, Data Warehouse dan ETL, Analisis Metodologi, Business Instrument, Data Visualization, Data Government, dan Project Management. Penugasan tiap modul dilengkapi tugas individu dan kelompok berupa studi kasus, praktik menggunakan tools industri, serta mini project untuk mengasah kemampuan teknis dan kerjasama tim. Soft skill development bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, problem solving, dan profesionalisme untuk meningkatkan kesiapan kerja di dunia industri. Evaluasi pada setiap modul melalui pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman awal, perkembangan pembelajaran, serta pencapaian kompetensi peserta. Final project yang kami kerjakan adalah perancangan sistem pendukung keputusan penjualan retail elektronik menggunakan PostgreSQL, Pentaho, dan Tableau. Latar belakang dari proyek ini berfokus pada pemanfaatan data transaksi retail elektronik untuk membangun solusi bisnis intelijen yang mampu menghasilkan informasi dan insight bagi pengambilan keputusan bisnis. Permasalahan yang ada adalah data transaksi retail masih berupa data mentah sehingga sulit untuk dianalisis, belum tersedia visualisasi yang memudahkan pemantauan, informa dan penjualan, dibutuhkan insight untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengolah data transaksi menjadi informasi yang terstruktur melalui proses ETL dan data warehouse, membangun dashboard interaktif untuk memantau performa bisnis, menghasilkan insight yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kontribusi saya dalam proyek ini adalah untuk mencari electronic retail asset di Kaggle, mendesain data warehouse, dan pembuatan visualisasi dashboard yang interaktif. Dalam proyek ini menggunakan electronic retail dataset dari Kaggle yang berisi data transaksi retail elektronik di Myanmar pada periode 2020 hingga 2023. Untuk langkah awal persiapan dari proses ini adalah untuk proyek ini menggunakan electronic retail dataset dari Kaggle. Sebelum diimpor ke dalam basis data, dilakukan peninjauan awal terhadap struktur file CSV untuk memahami karakteristik data. Lalu membuat labels, kemudian mengimpor data CSV ke tabel staging di Postgres SQL menggunakan DB-file sebagai tahapan awal proses ETL. Lalu proses selanjutnya adalah pembuatan staging area. Pembuatan staging area dimulai dengan definisi struktur penyimpanan data terpisah dari basis data utama. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat skema khusus bernama staging di dalam PostgreSQL. Lalu data warehouse dirancang terlebih dahulu sebagai target ETL. Selanjutnya, data diproses menggunakan Pentaho melalui data cleaning, standarisasi, dan transformasi pada 6 tabel dimensi serta sumber data fakta. Desain data warehouse dibangun menggunakan perintah DDL dengan arsitektur star string yang terdiri dari 1 tabel fakta dan 6 tabel dimensi pada skema DWH sebagai dasar proses ETL. Tabel dimensi menyimpan data referensi dan terhubung ke dalam fact cells menggunakan foreign key sehingga membentuk star string yang mendukung analisis data secara efisien. Selanjutnya dari pembuatan data dibangun menggunakan database view PostgreSQL untuk menyajikan data dalam format flat table sehingga memudahkan proses visualisasi dan analisis data. Lalu di sini yang terakhir ada komponen dashboard.
Hasil pengolahan data divisualkan ke dalam sebuah dashboard interaktif menggunakan perangkat lunak MBU. Dashboard berjudul Myanmar Electronic Retail Overview pada tahun 2020 hingga 2023 dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai performa penjualan retail barang elektronik di Myanmar. Seluruh metrik yang divisualisasikan pada dashboard ini saling terintegrasi dan memiliki fitur interaktif di mana data dapat di-sharing atau difilter secara dinamis berdasarkan cakupan wilayahnya. Kesimpulan pada project ini adalah untuk berhasil mengimplementasikan solusi business intelligence secara end-to-end yang menghasilkan dashboard interaktif dan insight business. Analisis menunjukkan total pendapatan K9,7 miliar dari 14.630 transaksi valid dengan laptop sebagai produk berpendapatan tertinggi dan jas sebagai produk terlaris. Rekomendasi mata kuliah. Hasil implementasi mata kuliah data warehouse. Nah, untuk implementasi teknis berhasil membangun data warehouse di PostgreSQL yang terdiri dari satu skema string, satu tabel dan fakta dan 6 dimensi. Proses EDM menggunakan metahole sebagai proses data hingga menghasilkan 14.000 sekian transaksi valid pada tabel fact sales. Hasil analisisnya adalah dashboard interaktif yang Electronic Retail Overview tahun 2020 hingga 2023 berhasil dibuat menggunakan TPU. Total pendapatan mencapai K9,79 miliar. Laptop menjadi produk dengan pendapatan tertinggi. Jas memiliki jumlah penjualan terbanyak sebanyak 1.900 unit. Yang dan Bago menjadi wilayah dengan kontribusi pendapatan terbesar. Evaluasi sesuai capaian pengembangan mata kuliah data warehouse. Di sini ada 6 poin dan indikator pencapaiannya dan statusnya adalah tercapai semua. Hasil evaluasi mata kuliah manajemen keamanan IT menambahkan prinsip CIA triad untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, mengimplementasikan role-based access control melalui pengaturan hak akses pengguna, memanfaatkan staging area sebagai audit trail untuk mendukung pelacakan dan validasi data, menerapkan data minimalisasi dengan hanya membuat atribut yang relevan ke dalam data warehouse. Hasilnya adalah keamanan dan integrasi data yang terjamin selama proses ETL, hak akses pengguna dikelola sebagai peran untuk meningkatkan keamanan, data mentah tetap tersedia sebagai referensi untuk proses audit, pengelolaan data pelanggan menjadi lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Untuk sesuainya, semua tercapai dari kelima poin ini. Selanjutnya adalah hasil implementasi mata kuliah data mining. Menerapkan tahapan critical in database melalui dari selection, verification, transformation, pattern discovery hingga interpretation, melakukan data cleansing, standarisasi, dan feature engineering menggunakan Pentaho data integration, menganalisis data menggunakan pendekatan deskripsi data mining sebagai dashboard TPU, dan hasilnya adalah mengidentifikasi tren penjualan berdasarkan waktu, menganalisis performa produk berdasarkan pendapatan dan jumlah penjualan, mengidentifikasi segmentasi pelanggan dan saluran penjualan, menemukan pola penjualan berdasarkan wilayah sebagai dasar pengembangan keputusan bisnis. Lalu dicoba untuk evaluasi kesesuaian pencapaian dari ke-6 poin ini semua tercapai. Ini saya akan menjelaskan demonstrasi dari project yang visualisasi yang telah dibuat sebelumnya. Di sini menampilkan retail overview dashboard secara interaktif dengan adanya value, price sold, average discount, average rating, dan ada grafik dari sales trend-nya, lalu ada performa dari setiap produknya, dan di sini monitor paling banyak daripada yang produk lainnya. Lalu di sampingnya ada regional sales. Nah, di sini laptop masih menjadi yang paling banyak untuk setiap regionalnya. Lalu untuk customer behavior di sini untuk menampilkan sales channelnya. Nah, di sini untuk filter by region jadi dibuat secara dinamis. Ada filternya, ada all dan setiap kotanya. Kalau kita menampilkan all, maka ini adalah untuk keseluruhan dari data yang ada di Myanmar, di seluruh kota yang ada di Myanmar, dan dia sebenarnya menjadi yang paling banyak untuk produk performanya. Lalu kita juga bisa memfilter setiap kota yang tersedia. Di sini ada Bago, Midway, Mandalay, Nay, Divai, Tenzin, Anlau, dan Yangon. Jadi kita bisa menyesuaikan untuk memfilter setiap data yang ada di kota tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.